warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Saya berharap semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita belajar bersama. Semoga ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang barokah. Hari ini kita akan belajar TIK secara daring pada pertemuan kita yang ke-8. Ini kompetensi dasarnya, menggunakan internet untuk memperoleh informasi. Kemudian tujuan pembelajaran untuk mengetahui beberapa layanan informasi yang ada di internet. Kedua, untuk mengetahui manfaat atau fasilitas yang terdapat di internet yang biasanya kita manfaatkan sehari-hari. Kemudian materi yang kita bahas adalah nomor 1, beberapa layanan informasi yang ada di internet. 2, manfaat layanan informasi yang ada di internet. Pada pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang internet dan intranet. Hari ini kita akan lanjut ke materi beberapa layanan informasi yang ada di internet. Berbincang tentang internet dapat diartikan sebagai jaringan komputer luas dan besar yang mendunia, yaitu menghubungkan pemakai komputer dari suatu negara ke negara lain di seluruh dunia, di mana di dalamnya terdapat berbagai sumber daya informasi, mulai dari yang statis hingga yang dinamis dan interaktif. Ini saya contohkan beberapa macam layanan internet yang biasa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini 1, www, 2, email, 3, mailing list, 4, newsgroup, 5, FTP, 6, internet relay chat, 7, teleconference, 8, internet fax. Selanjutnya, www, World Wide Web. www adalah layanan internet yang paling banyak dikenal orang dan paling cepat perkembangan teknologinya. Layanan ini menggunakan link hypertext yang disebut hyperlink untuk merujuk dan mengambil halaman-halaman web dari server. Nah, halaman web terdiri dari dapat berisi suara, gambar, animasi, teks, dan program perangkat lunak yang menyusunnya menjadi dokumen yang dinamis. Pengguna dapat melihat www dari sebuah browser, yaitu program yang menampilkan HTML. HTML merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language, yaitu suatu bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan susunan informasi dalam file hypertext. Yang kedua yaitu electronic mail atau email. Email atau surat elektronik adalah fasilitas yang digunakan kirim-mengirim surat melalui jaringan internet. Pengguna internet yang ingin memanfaatkan layanan ini harus mendaftar pada komputer server penyedia layanan email. Setelah mendaftar, pengguna akan mendapatkan alamat email yang dapat diakses dengan menggunakan nama pemakai atau username dan kata sandi atau password. Username dan kata sandi dapat dipilih oleh pengguna saat registrasi. Layanan email biasanya dikelompokkan dalam 2 basis, yaitu ada email berbasis klien dan email berbasis web. Bagi pengguna email berbasis klien, aktivitas emailnya dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak email klien, misalnya Eduro atau Outlook Express. Nah, perangkat lunak ini menyediakan fungsi-fungsi penyuntingan dan pembacaan email secara offline. Ya. Nah, kalau sebaliknya, bagi pengguna email berbasis web, seluruh kegiatan email harus dilakukan
melalui suatu situs web. Dengan demikian, untuk menggunakannya haruslah dengan keadaan online, ya. Sedangkan email berbasis web biasanya disediakan oleh penyelenggara layanan email gratis seperti Hotmail atau Yahoo atau mungkin Google, ya. Yang ketiga, mailing list atau disebut milis, yaitu layanan internet dengan pengembangan dari email yang difungsikan untuk berdiskusi. Melalui milis kita dapat menyampaikan pengumuman seperti lomba pidato, olimpiade matematika, artikel menarik, dan lain-lain. Nah, setiap email yang dikirim akan disampaikan kepada seluruh anggota sehingga mendapatkan informasi. Untuk mendapatkan layanan milis, kita dapat memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh www.yahoogroup.com. Yang keempat, newsgroup. Newsgroup adalah layanan di internet yang merupakan salah satu dari mailing list di internet. Namun tidak seperti mailing list yang menggunakan email seperti medianya. Newsgroup menggunakan jaringan khusus yang disebut dengan Usenet. Dalam setiap komputer terdapat beberapa newsgroup yang kemudian dibagi berdasarkan topik umum dan dibagi lagi menjadi subtopik di bawahnya. Usenet sendiri adalah sistem kelompok diskusi dengan artikel-artikel yang didistribusikan ke seluruh dunia. Usenet memiliki ribuan kelompok diskusi yang mencakup semua hal dan topik yang ada di dunia ini. Selanjutnya nomor 5, FTP, File Transfer Protocol. FTP adalah aplikasi internet yang digunakan untuk mengirimkan atau mengambil file ke atau dari sebuah komputer lain melalui jaringan internet. Fasilitas ini memungkinkan para pengguna internet untuk melakukan pengiriman, upload atau mengunduh download sebuah file antara komputer lokal dengan komputer lain yang terhubung dalam jaringan internet. Ribuan situs FTP menawarkan banyak file yang dapat di-download. File-file yang dapat di-download dapat berupa file-file yang berisi game, foto atau gambar-gambar, peta, artikel-artikel atau program aplikasi yang lainnya, ya, dan masih banyak lagi. Protokol standar yang digunakan untuk keperluan ini disebut sebagai File Transfer Protocol. FTP umumnya dimanfaatkan sebagai sarana pendukung untuk kepentingan pertukaran maupun penyebarluasan sebuah file melalui jaringan internet. Selanjutnya nomor 6, IRC. IRC atau Internet Relay Chatting adalah fasilitas di internet yang dikembangkan sekitar tahun 1980-an, dikenal dengan sebuah chat yang sebenarnya merupakan sebuah pengembang dari utilitas di sistem Unix. IRC memungkinkan para pemakai di internet untuk saling berbicara secara langsung dengan menggunakan teks atau menuliskan teks di komputer. Selanjutnya nomor 7, teleconference. Teleconference merupakan fasilitas layanan internet yang dapat digunakan untuk berbincang-bincang dengan cara yang kompleks, yaitu mulai dari suara hingga gambar, sehingga seolah-olah kita dapat langsung berhadapan dengan lawan bicara kita. Kemudian nomor 8, Internet fax. Layanan ini dapat digunakan untuk mengirimkan fax yang biasa dilakukan melalui mesin faksimiil. Aplikasi ini mudah digunakan dan biasanya mengirimkan fax dihitung sebagai biaya lokal. Layanan internet fax memberikan kemudahan bagi para sekretaris untuk mengirimkan pesan faksimiil dalam jumlah yang sangat banyak, jadi memudahkan pekerjaan.
Dari semua materi yang saya ajarkan tadi, ini bisa disimpulkan bahwa beberapa layanan internet sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk individu dan untuk segala bidang yang semua menggunakan layanan internet. Saya rasa sudah cukup untuk hari ini. Saya yakin kalian sudah cukup paham, sehingga jika saya mengajukan pertanyaan, saya yakin kalian bisa menjawabnya. Jadi karena layanan internet itu banyak, yang saya contohkan tadi hanya 8 ya. Tugas kalian adalah mencari lagi beberapa layanan internet selain yang saya jelaskan tadi. Ditulis di buku tugas kalian dan hasilnya difoto dikirimkan di Google Classroom. Demikian materi kali ini, semoga bisa dimahami dan bermanfaat. Ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Pesan saya, semangat belajar, di rumah aja, pakai masker, cuci tangan pakai sabun, berdoa, tersenyum dan bahagia.